Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14 Akan Aku Cintai Kamu Dengan Ugal-Ugalan. Selama 2 jam ke depan saya akan menyelesaikan pekerjaan saya sebelum tidur. Ucap Zo menatap Raisya yang masih duduk di pangkuannya itu. Terus aku, tanya Raisya. Ya, di sini temani saya, ucap Zo menatap berkas di atas mejanya. HMMH, masa aku nganggur 2 jam sih kak, bosen tahu. Ucap Raisya yang tidak setuju. Jadi kamu mau ngapain? Tanya Zo lagi kembali menatap Raisya. Pinjam komputer ya kak, ucap Raisya dengan senyum cerianya menatap komputer di meja sebelah. Mau ngapain kamu? Tanya Zo. Main, jawab Raisya lagi. HMMH, baiklah tapi jangan berisik ya. Saya butuh konsentrasi dalam bekerja. Ucap Zo lagi yang benar-benar tidak bisa menunda pekerjaannya. Siap bos. Ucap Raisya hormat lalu turun dari pangkuan Zo dengan cepat. Dan berjalan santai lalu duduk di meja komputer itu. Pakai earphone, ucap Zo lagi yang diangguki Raisya dengan patuh. Sudah malam, ayo tidur. Ucap Zo yang sudah menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Lalu menghampiri Raisya yang masih sibuk bermain game itu. Nanti kak sebentar lagi, ucap Raisya yang jadi kecanduan dengan game itu. Dan juga tinggal sedikit lagi bakalan menang tapi Zo sudah menyuruh tidur. Sudah jam 10, tidur. Ucap Zo langsung melepas earphone dan mematikan komputer di depan Raisya. Kakak, sebentar lagi juga selesai. Kata Raisya berdiri meronta-ronta kesal dan sangat tidak puas. Saat harus berhenti main padahal sedikit lagi menang. Sudah waktunya tidur, tegas Zo menggenggam tangan Raisya lalu membawanya keluar. Ini kamar kamu, tidurlah. Ucap Zo membuka satu pintu kamar di sebelah kamar utama lalu membawa Raisya masuk. Aku takut tidur sendirian di sini kak, ucap Raisya yang rada ngeri melihat kamar mewah yang begitu luas untuk ditinggali sendirian. Jadi kamu ingin tidur dengan saya di kamar utama? Tanya Zo. Emang boleh? Tanya Raisya balik. Ayoklah, ucap Zo yang tak sampai hati juga meninggalkan gadis penakut itu. Kita tidur berdua di atas ranjang kak? Tanya Raisya yang duduk di atas ranjang king size di kamar utama begitu Zo naik ke atas ranjang. Kalau kamu mau tidur di lantai berarti saya tidur sendiri di atas ranjang. Jawab Zo dengan datar lalu menarik selimut dan berbaring di samping Raisya. Jahat banget mentang aku numpang, kakak suruh tidur di lantai. Ucap Raisya dengan julid menyindir Zo. Kapan saya menyuruh kamu tidur di lantai? Tanya Zo balik yang membuat Raisya langsung terdiam. Barusan. Jawab Raisya mengerucutkan bibirnya. Saya bertanya bukan menyuruh.
Jawab Zo lagi menatap Raisya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Ya, aku nggak mau tidur di lantai, kata Raisya dengan nada meninggi. Ya, kalau nggak mau berarti tidur sama saya di atas ranjang. Zo menarik selimut lebih ke atas lagi. Nanti kakak apain lagi? Takut Raisya saat pikiran seperti itu berdatangan di dalam kepalanya. Kamu pikir saya pria brengsek yang akan melakukan hal seperti itu? Pada anak di bawah umur seperti kamu, ucap Zo lagi geleng kepala dengan pikiran horor gadis itu. Ya kali aja kakak nafsu. Raisya menatap Zo dengan wajah polosnya yang terlihat sedikit takut. Dengan tubuh semungil ini, tanya Zo iseng ingin melihat emosi gadis itu. Kurang ngajar ya mulut kakak. Aku nggak tepos ya, teriak Raisya dengan marah merasa tersinggung dengan ucapan Zo. Lalu tanpa pikir panjang membuka kancing bajunya untuk memperlihatkan pada Zo yang matanya sudah terpaku melihat tubuh gadis labil itu. Heh, gadis labil mau saya perko. Kamu, ucap Zo yang sudah berbaring itu langsung duduk. Agar tidak melihat gadis itu melepas kancing bajunya lagi. Kalau kakak berani begitu berarti kakak nggak sayang aku. Ucap Raisya memangku kedua tangannya menatap Zo sebal. Kamu sendiri yang mancing saya. Ucap Zo kembali menatap Raisya yang kembali mengencingkan baju itu. Mana ada, aku cuma mau liatin kalau nggak tepos doang. Enak aja mulut jahat kakak ini ngomong sakit hati aku dengarnya. Omel Raisya dengan spontan menarik bibir Zo setelah duduk bersebelahan. Saya bilang mungil bukan tepos. Ucap Zo menahan tawa melihat wajah tersinggung gadis itu. Sama aja, teriak Raisya mengambil bantal di belakangnya. Lalu memukuli Zo berkali-kali karena tak terima dengan ucapan Zo. Hai, maaf. Ucap Zo memegang kedua tangan gadis itu di atas bantal. Kakak jahat. Ucap Raisya langsung tidur memunggungi Zo. Hadap sini, sebelum saya paksa. Ucap Zo mengetuk punggung gadis kecil yang kini berbaring memunggunginya. Kakak takut. Teriakan keras Raisya begitu Zo mematikan lampu kamar. Zo dengan cepat menyalakan kembali lampu sebelum dipukul gadis yang sudah sensi itu. Apa harus saya matikan lampu dulu biar kamu mau hadap saya? Ucap Zo tersenyum melihat wajah marah gadis itu yang hampir menangis. Mentang-mentang, aku numpang, kakak jadi jahat. Raisya benar-benar menangis sedih dengan perlakuan Zo. Astaga, bocil maafkan saya, jangan menangis. Ucap Zo yang benar-benar kaget saat Raisya menangis sedih sampai wajahnya terlihat sendu. Kamu takut gelap? Tanya Zo yang tadinya hanya berniat iseng. Iya, ucap Raisya yang sudah bersembunyi dalam pelukan Zo dengan tubuh bergetar. Maaf saya tidak tahu, ucap Zo mengelus punggung Raisya agar tenang. Jangan matiin lagi, ucap Raisya melonggarkan pelukannya lalu menatap Zo dengan tatapan sendu. Enggak, maaf saya tidak tahu. Ucap Zo menghapus air mata di pipi Raisya dengan rasa bersalah.
Raisya yang sedang menangis itu langsung menunduk malu. Dengan wajah merona saat Zo mengecup keningnya. Astaga, tawa Zo gemas sendiri dengan gadis yang tidak bisa ditebak itu. Bahkan sedang menangis pun dia langsung malu-malu. Tidurlah, sudah malam. Ucap Zo mengelus kepala Raisya. Iya. Kata Raisya dengan patuh berbaring di sebelah Zo sedikit menjauh lalu memejamkan mata. Good night ayang. Ucap Raisya membuka mata sebentar lalu menutup lagi. Night baby. Ucap Zo tersenyum lebar kini berbaring miring menghadap Raisya yang sudah menutup mata. Aku tidak tahu apakah gadis itu akan menjadi tempatku mencurahkan cinta atau emosi. Batin Zo mengelus kepala Raisya, yang sudah tertidur pulas sambil menarik nafas berulang kali. Raisya nakal dan jahat, bahkan bisa dikatakan dia bukanlah tipe wanita yang Zo cari selama ini. Tapi entah mengapa walaupun tidak cinta, Zo cemburu sekali melihat gadis itu dekat dengan pria lain. Tidur Zo, kalau lama-lama menatapnya bisa terjamah oleh tanganmu. Batin Zo menasehati dirinya sendiri. Lalu ikutan tidur dan berlabuh ke alam mimpi bersama Raisya. Pagi harinya. Zo yang baru membuka mata itu menguap lalu menatap jam di dinding. Sudah jam 5, kemana gadis itu? Panik Zo begitu menoleh ke sampingnya tapi tidak ada Raisya lagi. Rai. Begitu Zo akan duduk dan membuka selimut. Ternyata gadis itu masih tidur di melintang di atas perut Zo yang tertutup oleh selimut. Astaga, tubuh aku yang terlalu kuat sehingga tidak merasakan beban. Atau memang dia yang terlalu ringan? Ucap Zo memperbaiki posisi tidur Raisya agar kembali ke bantal di sampingnya. Kamu ngapain tidur di sana, untung tidak kena adik saya. Ucap Zo menoel pipi Raisya yang masih tertidur pulas tanpa terbangun. Sekalipun Zo sudah memindahkan kepalanya yang sebelumnya berada di atas perut Zo. Bangun sudah pagi. Ucap Zo membangunkan Raisya dengan sedikit menggoyang tubuhnya. Nanti, masih ngantuk. Ucap Raisya menarik selimut. Ini sudah pagi. Ucap Zo yang menyingkap selimut Raisya. Baru juga jam 5. Ucap Raisya merengek setelah menatap jam di dinding yang masih menunjukkan kurang jam 5 pagi. Jadi kamu bangun jam berapa? Tanya Zo heran. Jam 7 kan gak sekolah. Jawab Raisya tanpa membuka matanya. Hai memeha, ya sudah tidurlah. Tapi saya jam 6:30 sudah berangkat kerja. Jadi jangan menangis kalau ditinggal sendirian. Ucap Zo rada mengancam. Membuat Raisya langsung duduk dan meronta-ronta di atas ranjang. Kakak itu bos apa bawahan sih bisa berangkat sepagi itu? Cemberut Raisya yang tidak bisa tidur lagi kalau sudah begitu. Karena dia harus ikut kemanapun Zo pergi daripada dibunuh musuh papanya. Bos atau bawahan, disiplin tetap prioritas utama. Ucap Zo berjalan masuk ke kamar mandi. Sok disiplin banget. Ucap Raisya rada meledek.
mencibir pada Zo yang akan masuk ke kamar mandi itu. "Mau saya potong bibir kamu?" ucap Zo yang akan masuk kamar mandi itu. Walaupun semakin dia bilang semakin meruncing bibir gadis itu. 10 menit kemudian. "Bangun, malah tidur lagi," ucap Zo melempar wajah Raisya dengan handuk basah bekas dia mengeringkan rambut. HMMH, Raisya melempar kembali handuk basah itu ke arah Zo. Lalu langsung berkedip centil. Hilang sudah kantuknya melihat perut six-pack Zo yang lagi-lagi tidak tertutup apapun. Awas kamu foto lagi saya pecahkan ponsel kamu itu," ucap Zo langsung berlari masuk ke ruang ganti saat gadis itu masih saja mengambil fotonya. "Gadis gila, mandi cepat," teriak Zo dari dalam ruang ganti saat masih mendengar Raisya tertawa cekikikan. Raisya menendang pintu ruang ganti tiba-tiba, membuat Zo yang sedang memakai baju itu kaget. "Kenapa ditendang?" tanya Zo dengan suara rendah menatap Raisya yang berdiri di depan pintu itu. "Aku kan gadis gila," ucap Raisya dengan cemberut berdiri di dekat pintu memangku tangannya. "Baby sayang, mandilah," ucap Zo tersenyum menghampiri Raisya sambil membawakan handuk. "Enggak mau mandi, cuci muka aja," ucap Raisya mengambil dengan kasar handuk itu dari tangan Zo. "Ak," pekik Raisya saat handuk yang ditariknya dengan kasar. Malah ditarik juga oleh Zo dengan tenaga full, sehingga Raisya masuk ke dalam pelukannya. "Mandi atau saya cium?" ucap Zo berbisik ke dekat telinga Raisya. Dasar gatel ya," teriak Raisya menginjak kaki Zo berulang kali. "Cepat mandi sebelum saya paksa," ucap Zo mengulang ucapan lagi. "Paksa apa?" tanya Raisya dengan polos. "Paksa masuk, masuk apa?" tanya Raisya dengan begitu polos yang tidak mengerti arah pembicaraan Zo. "Ya masuk kamar mandi, emang kamu mau apa lagi yang saya paksa?" ucap Zo mengangkat sebelah alisnya, yang membuat Raisya langsung menunduk malu lantaran pikirannya yang sudah kemana-mana. Enggak ada Kak," kata Raisya langsung berlari cepat ke kamar mandi. Tak kuat melihat alis tebal Zo yang terus diangkat oleh pria itu. Benar-benar menggoda. Setelah kepergian Raisya, Zo mengganti bajunya dengan tenang dan terkahir dia menyemprotkan parfum. "Astaga, belum siap dia," ucap Zo menarik nafas panjang berulang kali sambil memakai sepatunya di tepi ranjang. "Saya tunggu di meja makan ya," ucap Zo dengan suara sedikit keras lalu berjalan keluar. "Baju aku mana Kak?" tanya Raisya dengan suara sangat keras dari dalam kamar mandi. "Nanti diantar pelayan," jawab Zo. 10 menit kemudian. "Selamat pagi Ayang, muah," ucap Raisya dengan ceria. Begitu sampai di ruang makan mengecup pipi Zo seperti yang disuruh pria itu. Zo sampai menelan beberapa teguk kopi yang baru diminumnya, saat merasakan gejolak aneh ketika dia mendapatkan perlakuan.
yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari seorang wanita yang terasa begitu tulus. Zo meneguk kopinya lalu menarikkan kursi di sebelahnya untuk Raisya. Duduk, ayo kita makan. Ucap Zo menatap Raisya yang masih berdiri itu. Ih, kakak kenapa nggak balas ucapan selamat pagi aku sih? Renyek Raisya menghentakkan kakinya seketika moodnya menjadi jelek. Ngucapin selamat pagi tapi bangunnya duluan saya. Ucap Zo menahan tawa menatap gadis itu. Hehehe, kakak aja yang bangunnya kepagian. Kekeh geli Raisya mendengar ucapan Zo. Nyalahin saya pula, duduklah mari makan. Ucap Zo yang mengisi piringnya sendiri tanpa mau diambilkan oleh pelayan. Suapin. Ucap Raisya yang sudah duduk di kursi sebelah Zo. Jangan manja sama saya, belajar dewasa lagian kamu udah gede. Ucap Zo tegas. Kakak kan pacar aku, kalau bukan manja sama kakak sama siapa lagi? Ucap Raisya memangku kedua tangannya dengan cemberut. Sama Kak Bara. Ucap Raisya yang jadi kepikiran. Heh, berani-beraninya kamu sebut pria lain di depan saya. Mau manja-manja pula sama dia. Bisa tidak kamu menghargai saya? Ucap Zo yang jadi tersinggung mendengar Raisya yang ingin bermanja pada pria lain. Kakak apaan sih? Manja sama kakak nggak boleh giliran sama. Ucapan Raisya belum selesai Zo sudah menyambung. Iya, saya suapi kamu makan. Ucap Zo memberikan suapan pertama untuk Raisya. Nah gitu dong, kata Raisya dengan wajah puasnya. Pria cuek seperti Zo memang perlu digertak sedikit agar luluh. Giliran kakak. Ucap Raisya yang senang makan disuapi Zo. Udah. Ucap Zo begitu makanan di piring sudah habis mereka makan. HMMH, masih lapar kak mau nambah? Ucap Raisya berbicara dengan mulut terisi sehingga seperti ikan buntal. Besar juga selera makan kamu badan aja yang kecil. Ucap Zo mencubit pipi Raisya saking gemasnya. Mulut kakak ya bilang aku kecil. Ucap Raisya dengan nada keras menatap Zo penuh intimidasi. Lah emang kecil. Jawab Zo mengatakan kenyataan bahkan saking kecilnya. Tubuh Raisya dibandingkan tubuh Zo yang hampir 2 kali tubuh gadis itu. Punya kakak yang kecil, ucap Raisya dengan kesal dikatai kecil oleh Zo. Besar punya saya, bisa menangis kamu nanti. Ucap Zo tertawa spontan menyambung ucapan gadis itu. Ih, Raisya mengangkat kedua tangannya lalu memukul kepala Zo. Kebiasaan ya kamu mukul, mau saya hukum. Ucap Zo dengan tegas yang sebenarnya cukup sulit baginya. Untuk mencocokkan diri dengan Raisya yang memiliki kepribadian jauh berbeda darinya. Hukum aja udah kebal aku, nggak di rumah nggak di sekolah. Sekarang udah numpang pun masih kena hukum. Ucap Raisya lalu meminum segelas air putih. Saya menghukumnya beda baby. Bisik Zo ke dekat telinga Raisya dengan suara sensual. Ak.
Teriak Zo benar-benar kesakitan saat Raisya mencibir perutnya tanpa bisa dia hindari. Sudah aku bilang jangan gatal, teriak Raisya langsung ke dekat telinga Zo. Saya normal baby bukan gatal, ucap Zo. Normal apaan? Jomblo dari lahir. Ledek Raisya yang punya informasi bahwa sebelumnya Zo tidaklah pernah berpacaran sekalipun. Saya hanya tidak menyukai wanita di sekitar saya selama ini, jawab Zo dengan suara kecil. Jadi sekarang kau menyukaiku, Kak? Tanya Raisya penuh rasa penasaran. Tidak tahu, saya ragu. Jawab Zo dengan jujur tanpa ada yang dia tutupi. Jangan ragu dan bimbang, Kak. Akan aku cintai kamu dengan ugal-ugalan. Sampai kamu menjadi milikku sepenuhnya. Batin Raisya yang memang sudah jatuh cinta pada Zo sejak pandangan pertama. Bersambung.